pada mang-mang di depan jalan. Jadi saya akan mempresentasikan, nggak di sekolah. Saya akan memperlihatkan bagaimana pembuatan dari website saya berjalan. Nah di sini bisa dilihat ini adalah bentuk jadinya ya, di mana saya membuat sebuah form untuk organisasi dan eskul, yang dimana ini akan memuat indeksnya. Selanjutnya ada NIS, ada nama anggota, jenis kelamin, nama klub dan organisasi, dan juga aksi. Di kolom aksi ini kita akan diperlihatkan bagaimana cara untuk untuk menghapus sebuah tabel dan juga mengedit sebuah tabel. Nah di sini data-datanya sudah saya isi sebelumnya, yang dimana ini adalah favorit saya. Nah langsung saja saksikan bagaimana si website ini berjalan dalam bentuk sebuah proyek jadinya. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita akan menambah data kepada si tabel tersebut, tabel ini. Nah, di sini kita akan diarahkan ke form school, yang dimana kita bisa mengisi NIS-nya. Kira-kira yang bagus NIS-nya apa? Ya, bebas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Nama anggotanya ya saya. Jadi jangan lupa kita gedein saja. Nama klub organisasinya itu dia. Oke, di sini akan, kalau misalnya kita berhasil menginputkan sebuah data, kita akan mendapat sebuah notifikasi yang yaitu data berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat saja yang dimana sih data kita yang kita masukkan. Yang kebetulan harus saya katakan juga, semuanya itu diurutkan berdasarkan NIS-nya. Jadi untuk nomor 1 NIS-nya adalah yang paling awal, dari 81, 82, 85, 85, 86, ya seperti itu. Kita dari memasukkan yaitu 87 kita berada di bawah Sylvia ini, yang dimana saya adalah Going Home Club. Asik. Selanjutnya kita akan edit saja. Kita edit datanya seperti ini. Misalnya kita nggak mau ininya menjadi 8, kita mau jadi 7, dan kita akan loncat ke nomor 1 kalau nggak salah. Simpan. Oke, nah betul, kita akan loncat ke nomor 1 karena awal dari NIS yang bernomor 7 hanya ada 1, yaitu saya, dan 7 datang lebih awal daripada 8. Well, udah gitu. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah, ya saya juga bilang ini juga berhasil lagi ya. Selanjutnya juga kita bisa delete data. Yang nomor 1 ini kita delete aja datanya. Data dari Rizal terhapus dan diganti oleh Hortensia, bukan diganti, terhapus saja dan urutannya dibenarkan oleh si tabel ini. Yang nomor 1-nya kembali ke Hortensia dan seterusnya. Oke, seperti itulah. Oke, seperti itu demonstrasi dari website saya, dan sekarang kita lihat bagaimana pembuatan website ini dan sintaks-sintaksnya yang akan saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Pertama, yang paling mudah ya, di sini kelihatan banyak sekali file dan banyak sekali folder yang sebenarnya penting. Cuman kemampuan nomor 1 seorang programmer hebat adalah untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak diketahui. Yang di dalam konteks ini yang akan kita otak-atik dan rubah adalah root dan resource. Seperti ini, resource ini, root, model cuma sedikit, dan juga controllers di HTTP. Pertama kita ke views-nya, karena ini adalah sumber dari segala sumber, yang dimana tempat sebuah UI kita ada gitu. Nah di sini kemampuan seperti biasa, yaitu style sheet. Ini style tidak usah dijelaskan lebih lanjut, soalnya bukan bukan fokus kita saat ini. Nah di sini ada tabel di sini berkorelasi langsung dengan tabel di sini. Ya, sepertinya nomor, NIS, nama anggota dari tabel ini. Nah, bagaimana cara kita mengambil si value yang ada di dalam sebuah tabel ini tanpa kita harus menulis? Kita harus ngambil dari sebuah tabel yang ada di phpMyAdmin kita. Kita masuk aja ke phpMyAdmin. Ini loadingnya agak lama, jadi kita skip aja. Nah, di sini di TD ini adalah nomornya yang akan secara ascending dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai menerus akan digantikan dari 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Yang akan nambah satu step setiap row-nya ditambahkan. Selanjutnya ada NIS, nama anggota, jenis kelamin, nama eskulnya. Semua ini adalah variabel atau ya kata kunci lah yang bisa kita ambil dari si phpMyAdmin ini. Masih login, maaf.
Nah, seperti ini NIS-nya akan berkorelasi dengan NIS yang ada di sini. Nama anggotanya ada ini, ya seterusnya. Nah, di sini untuk edit kita akan ditujukan kepada URL yaitu school dan edit, yang dimana kita akan mengambil ID dari kita untuk diedit. Jadi dari kita mengedit si ini misalnya, Anggra, kita edit. Nah, yang muncul di sini ada 8 karena 8 itu adalah ID milik si Anggra ini. Meskipun ID di sini 2, tapi di phpMyAdmin, phpMyAdmin ID milik si Anggra ini bernomor 8. Jadi seperti itu. Ini berlaku kepada semuanya seperti delete, update, dan lain-lain. Semuanya menggunakan ID sebagai pematok untuk mengetahui mana sih si data yang mau kita hapus, mau kita edit, mau kita buat, dan lain-lain. Ya, masuk guysku. Seperti contoh kita tadi. Oh, masih nge-lecture. Nah, di sini ada Anggra, mana Anggra? Nah, ini Anggra dengan ID nomor 8, yang dimana ID-nya adalah primary key yang tidak bisa dihapus. Tapi kita tidak tunjukkan di sini, yang kita tunjukkan adalah nomor dari ascending-nya. Oke, cukup aja segitu. Nah, ini disebut sebagai handler, yang dimana kalau misalnya session kita error, akan muncul sebuah notifikasi error, dan kalau misalnya berhasil akan menunjukkan notifikasi berhasil. Kita ke formnya. Kalau misalnya kita lihat sekali lagi, untuk mengisi sebuah data kita akan diarahkan ke dalam sebuah form SQL misalnya di sini. Ya sama saja sepertinya ya codingan HTML biasa, dan SQL ini NIS yang akan langsung ke sini. Nah, untuk inputnya kita gunakan sebagai old value. Ya ini tambah salah. Ini edit. Nah, ini kalau misalnya diedit baru kelihatan nih old value-nya di mana. Old value-nya diambil dari si ID ini. Lagi-lagi ID yang sangat berguna sekali. I love you. ID ini akan dimasukkan ke sini. Nama anggotanya masih ada di sini 100% dan tidak bisa dan masih belum terganti gitu. Kalau misalnya berbeda kalau misalnya kita menambah anggota yang memunculkan sebuah form blank. Lanjut lagi kita ke models. Nah, model di sini adalah karena kita menggunakan Eloquent. Di sini untuk protected dan tadi di sini timestamp-nya false karena saya tidak mau menunjukkan timestamp di sini, yang dimana ada created at atau updated at, itu terlalu kayak nggak enak dilihat. Untuk tabelnya kita masukkan ke TSQL, yang dimana di sini TSQL. Nah, ini. Lalu di sini ada protected karena dia protected, dia tidak bisa diambil dari mana saja dan harus ada kondisi tertentu untuk mengambil si table search tersebut. Di sini ada NIS, nama anggota, jenis kelamin, nama SQL. Seperti di sini. Nah, ini yang saya bilang adalah timestamp. Saya tidak masukkan karena saya juga memasukkan kondisi di mana kalau misalnya dia null, dia juga bisa untuk diedit. Nah, sekarang ke juicy dan big partnya, yang dimana ini adalah back end dan salah satu yang bikin saya guling-guling di kamar dan tidak bisa mengerjakan dengan sempurna. Tapi untung saja ada teman-teman yang membantu dan ChatGPT. Di sini kita bisa dilihat ada public mention index SQL. Nah, untuk public mention index ini kita akan mengambil semua yang ada di tabel SQL, dari datanya semua dari tabel SQL. Nah, up model SQL yang diorder dengan NIS. Jadi dari NIS ini kita satu, dan dari NIS ini diordernya menggunakan NIS. Yang kenapa si Hortensia ini paling awal, soalnya 816 ada digit yang paling awal daripada semuanya. Oke, lanjut. To functions create. Untuk meng-create, saya sudah dijelaskan tadi, untuk create di sini kita menggunakan SQL.form, yang dimana akan mengarahkan kita ke form yang tadi. Sekarang ada public function store, dimana rule-nya adalah NIS ini semuanya harus required, dan ada ketentuan dimana nama anggota harus menggunakan string, nama SQL juga harus menggunakan string. Tapi yang normalnya semuanya required, yang dimana nggak boleh ada nilai null untuk si kolom-kolom ini. Validasinya ada di sini, dan input request-nya adalah semuanya. Di sini, nah itu ada handler lagi, yang dimana kalau misalnya statusnya adalah sukses, akan memunculkan data berhasil ditambahkan. Kalau misalnya gagal, akan memunculkan error, data gagal ditambahkan. Di sini ada function edit juga, yang dimana SQL DB database, table-nya adalah TSQL, sama nyambung lagi ke sini, mengambil dari TSQL. Find ID, yang dimana saya ulang-ulang dari tadi, yaitu ID itu sangat penting karena kita menggunakan ID sebagai pacuan dari eksekutor code kita.
Nah, returnnya school.form akan kembali ke form yang tadi, form yang ini. Nah, form yang ini yang compactnya adalah school, yang bisa kita akses langsung ke ini school. Nah, seterusnya ada update hampir sama seperti create, hampir sama seperti edit. Sebenarnya ya hampir identik. Nah, di sini ada destroy. Destroy yang ini cukup simpel soalnya hanya ada satu perintah, yaitu untuk menghapus si data yang ID-nya telah kita pilih. Ya, yang dimana status sama dengan school sama dengan find sama dengan school yang ada di sini. Yang dimana itu adalah tschool. Nah, ini tschool. Dan perintahnya hanya satu, yaitu delete. Ya udah. Dan sekali lagi ada handler if status school adalah berhasil, yang berarti data berhasil dihapus. Kalau misalnya gagal, error, yaitu data gagal dihapus. Kita lihat durasi. Kita lihat durasi. Oh my god, damn, panjang banget. Oke, sekian dan terima kasih telah mendengarkan ceramah yang sangat berguna dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kesempurnaan sudah pasti karena saya sangat edan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.